Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikannya melalui melaksanakan perintah-perintahnya, terutama yang merupakan ibadah-ibadah mahdah, Bune Sintika Sambea, puasa dan sebagainya. Kemudian salawat dan salam kita senantiasa curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada saat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Jamaah untuk Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar, yaitu masih pada bagian panasnya hari kiamat. Jadi sekarang kita masuk pada bagaimana balasan bagi orang-orang zalim. Ya, Doma Karakanee, Demori. Jemaah sekalian, ketika pengadilan di hadapan Allah akan segera dimulai dan semua makhluk telah berdiri di hadapan Allah, sebuah suara gaib akan terdengar berseru, "Siapakah di antara kalian yang terlibat perkara zalim menzalimi?" Ya, jadi warlalo terdengar suara itu, Elina Chow di antara gomido hore ma terlibat urusan menzolimi orang, ataupun di antara kalian dizolimi oleh orang lain. Hantarima, semacam itu nih. Dua orang yang saling berperkara pun maju ke hadapan Allah. Jadi do mentah urusan zolimi ke majulah di hadapan Allah. Kemudian beberapa pahala amal kebaikan orang yang berbuat zolim diambil dan diberikan kepada orang yang zolimi sebagai tebusan. Jadi proses pahala puasa pahala sambiar pernah menzolimi, maka pahala sholat kita itu akan diberikan kepada orang yang kita zolimi. Ake pun di hati-hati nih tada. Ake pun biasa khutbah mata pendek ini. Atadaruna mal muflisu. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu ini? Ya'ti yaumal qiyamati bis salati wasiyami wazakati. Namaiku di hadapan pada hari kiamat nanti itu menghadap Allah dengan pahala puasanya, pahala solatnya, pahala zakatnya. Tetapi di satu sisi di dunia pernah menzalimi orang, ya, maka pahala solatnya diberikan kepada orang yang dizalimi. Inilah yang dimaksud. Setiap orang akan terus diambil amal-amal kebaikannya. Jadi semakin botol do zalimi besia, maka pahala-pahalanya itu akan diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya.
sampai semua kezalimannya itu terhadap orang lain itu terbayar lunas. Jika ia kehabisan amal-amal, Allah akan mengurangi dosa-dosa orang yang menzalimi dan dibebankan kepadanya sebagai tebusan. Cumpur pahala neta orang biasa do menzalimi sementara warapudo mamai dekat mana cara ke? Berarti dosa orang yang kita zalimi itu kita ambil, Pak, sebagai tebusan. Weh, keras pengadilannya. Kalau di dunia ge tisempon tak perain nih, ya kan? Nah, kenapa hari ini korupsi itu tinggal warna poin-poin triliun-triliunan? Karena tidak seimbang hukumannya dengan korupsinya. Aku hitung korupsi, DWH saya 100 miliar ke triliun. Dia paling penjara pamba desa go desi sana mori gai. Tetapi di akhirat nanti tidak seperti itu jemaah sekalian. Semuanya akan betul-betul kita menemui benar-benar keadilan di sana. Kemudian sebuah riwayat menjelaskan apabila amal-amal kebaikan seseorang telah habis untuk menebus kezaliman-kezalimannya, akan dikatakan kepadanya, kembalilah kepada ibumu, yaitu neraka hawiyah. Ya, orang poi akhirnya dikatakan oleh Allah, larah dehidim ka, de dom tuam ka. Tapi dom tuamu neraka hawiyah. Sesungguhnya hari itu benar-benar tidak ada lagi yang kezaliman. Tidak ada lagi namanya kezaliman karena memang betul-betul keadilannya sudah diterapkan di sana. Tertampak di sana. Karena sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya dan tepat. Dalam kabar lain dikisahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sampaikan kepada kaummu jika mereka mau mengerjakan satu perbuatan saja, niscaya Allah akan memasukkan mereka semua ke dalam surga." Nabi Musa bertanya, perbuatan apakah itu ya Allah? Allah menjawab, hendaklah setiap orang dari mereka ridho terhadap musuh besar mereka masing-masing. Nabi Musa pun bertanya, bagaimana bila musuh besar mereka masing-masing itu sudah mati ya Allah? Allah menjawab, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah zat yang maha hidup dan aku tidak akan pernah mati selamanya. Maka katakan kepada mereka agar ridho terhadapku. Nabi Musa bertanya lagi, bagaimanakah cara mereka menunjukkan keridhaan mereka terhadapmu ya Allah? Allah menjawab, mereka bisa menunjukkan itu dengan 4 perkara. Pertama, dengan menyesali atau menyesal di dalam hati. Kemudian beristighfar dengan lidah. Kemudian yang ketiga, meneteskan air mata penyesalan. Dan yang keempat, menebus kesalahannya dengan menggunakan anggota tubuhnya untuk menjalankan amal ibadah. Itu aja. Ya, jadi untuk menunjukkan ridho kita kepada Allah itu tadi atas kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan, selepas dari misalnya kita meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, ya betul-betul kita menyesali dalam hati kita atas perbuatan yang pernah kita lakukan, kemudian beristighfar dengan lidah kita, meneteskan air mata penyesalan, dan menembus kesalahan itu dengan menggunakan anggota tubuh untuk menjalankan amal ibadah. Ya sampai ya, puasa, balas rezeki, daftar haji, dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi bagaimana balasan bagi orang-orang yang zalim. Nah, sekarang kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu ketika surga didekatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin." Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa dan diperlihatkan
dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Al-Quran surah As-Su'ara ayat 90 dan 91. Sahdan, ketika hari kiamat tiba, Allah akan berfirman, wahai Jibril, dekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa, dan perlihatkanlah neraka jahim dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Surga pun berada di sebelah kanan arsy, dan neraka jahim berada di sebelah kiri arsy. Setelah itu, jembatan sirat dibentangkan di atas neraka, dan neraka amal dan neraca timbangan, ya, timbangan amal dipersiapkan. Lalu Allah berseru, wahai Adam kekasihku, Ibrahim sahabat karibku, Musa kalimatku, Isa ruhku, dan Muhammad kekasihku, berdirilah kalian semua di sebelah kanan neraca amal. Allah berseru lagi, wahai Ridwan, bukalah seluruh pintu surga, dan engkau Malik, bukalah seluruh pintu neraka. Bersamaan dengan itu, malaikat rahmat datang dengan membawa perhiasan, dan malaikat azab datang dengan membawa belenggu, rantai, dan sejumlah pakaian yang terbuat dari tembaga yang sangat panas. Setelah itu, terdengarlah sebuah suara gaib berseru, wahai para makhluk, lihatlah neraca amal itu. Sesungguhnya amal si Fulan bin Fulan sedang ditimbang. Sesaat kemudian terdengar lagi sebuah suara menyeru, wahai penduduk surga, sesungguhnya kalian akan kekal dan tidak akan mati di tempatmu. Dan kalian, wahai penduduk neraka, sesungguhnya kalian juga akan kekal dan tidak akan pernah mati di tempatmu. Demikianlah semua perkara telah diputuskan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Surah Maryam ayat 39. Jadi seperti itulah kondisinya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ketika nanti suasana di mana nanti surga didekatkan, juga neraka didekatkan bagi orang-orang yang sesat, dan diperlihatkan amal-amal kita saat di neraca timbangan amal kita nanti. Kemudian bab selanjutnya kedahsyatan hari kiamat. Nah, ini dahsyatnya hari kiamat. Jadi sebuah kabar menuturkan bahwa saat-saat yang paling mengerikan bagi seorang hamba ketika di dunia adalah ketika roh keluar dari jasadnya. Kedua matanya melotot, napasnya tersengal-sengal, bibir dan dagunya menggigil kaku, keningnya mengeluarkan keringat dingin, kedua kupingnya bergemuruh, lidahnya keluh, dan tidak bisa lagi menjawab pertanyaan dan berbicara. Kedua matanya menjadi cekung, tulang-tulang persendian tubuhnya terasa ngilu, anggota-anggota tubuhnya tak lagi berhubungan satu sama lain. Orang-orang yang ia sayangi pergi meninggalkan dirinya, anak kerabatnya terpisah darinya, dan harta serta tempat tinggalnya mengucapkan selamat jalan kepadanya. Ketika semua itu terjadi, seorang hamba akan mengalami kebingungan yang luar biasa. Bahkan ada yang kehilangan akal sehatnya, sehingga setan dengan mudah melancarkan tipu daya mereka. Inilah waktu yang paling berbahaya dan mengerikan bagi seorang hamba. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menutup semua pintu tobat untuknya, pada saat itu sebaik-baik perkataan yang diucapkan oleh seorang hamba adalah kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan peristiwa yang paling mengerikan bagi seorang hamba di akhirat nanti adalah
tak kala sangkakala ditiup. Kemudian semua manusia dibangkitkan dari kubur. Setiap orang yang berbuat zalim dituntut balas oleh orang-orang yang terzalimi. Kemudian para malaikat menjadi saksi-saksinya. Allah sebagai hakimnya. Dan siksa neraka atau kenikmatan abadi di surga sebagai balasannya. Ketika tiupan pertama sangkakala terdengar, semua makhluk akan dilanda ketakutan yang mencekam. Hingga setiap wanita yang hamil akan mengalami keguguran, dan manusia-manusia akan terlibat atau terlihat linglung seperti orang mabuk. Padahal mereka sama sekali tidak mabuk. Itu merupakan gambaran betapa azab Allah saat itu benar-benar sangat pedih dan mengerikan. Ketika itu, semua anak kecil tiba-tiba berubah menjadi tua dan beruban. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَيْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Maka bagaimanakah kalian akan dapat melihat diri kalian jika kalian tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Al-Muzammil ayat 17. Allah juga mengingatkan keadaan pada hari kiamat sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Surah Yasin ayat 29. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga secara berrombong-rombongan atau berrombong-rombongan atau berkelompok-kelompok. Az-Zumar ayat 37, ayat 73. Maaf. Pada hari kiamat nanti akan dihadirkan 7 saksi yang memberikan kesaksian atas amal dan perbuatan setiap manusia. Ketujuh saksi itu adalah pertama, tempat kita, yakni tempat manusia berpijak saat di dunia, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Nah cerita bumi, oh iyo rumae ake madage bukti siage rasu juga na mata rumae ake rumae radogoy na rangaji na rumae ake rumae ake ramai ka aka gana do rumae ake mai zina gana rumae ake mai mabuwe rumae ake mai kekon do rumae. Semua nanti akan menjadi saksi. Dimanapun kita berbijak, apapun yang kita lakukan, semua bumi yang kita lewati ini, semua nanti akan menjadi saksi bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah waktu yang menjadi saksi. Yang pertama adalah hidi. Yang kedua adalah waktu. Ada sebuah riwayat mengatakan pada hari kiamat nanti, setiap hari yang pernah dilalui manusia akan berkata, aku adalah hari-hari kalian di dunia, dan aku akan menjadi saksi atas semua perbuatan kalian. Jadi setiap hari ini kita akan menjadi saksi, Pak. Aun caura rabineta hari Sabtu ge. Ya. Mari ngajak pada menceramah mufikomu. Manggai kali dengah mau usah sakam nae. Timawu ada na ceramah cawa. Ya. Saksi baik. Ya. Kemudian yang ketiga, lidah. Ya. Terkait kesaksian lidah ini, Allah menegaskan dalam firman-Nya, yauma tashhadu alaihim alhinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Padahal hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. An-Nur ayat 24. Kemudian maka yang menjadi saksi adalah setiap anggota tubuh kita. Coba Pak, setiap anggota tubuh kita nanti akan menjadi saksi bagi kita. Mereka akan bersaksi atas apa yang pernah dibuat oleh manusia terhadap diri mereka. Allah berfirman,
Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, maaf, kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tentang mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi memang mulut yang mengucapkan saat itu, mulut tidak mengucapkan, tertutup mulut, tapi semua anggota tubuh dan mulut itu akan menjadi saksi. Tangan berkata, kemudian disaksikan oleh kaki, disaksikan oleh kepala dan seterusnya. Surah Yasin ayat 65. Kemudian kelima kalinya ayat itu, apa yang menjadi saksi nanti di akhirat? Yaitu dua malaikat pengawas, kiraman katibin, itu pengawas yang mencatat bagian kanan dan bagian kiri. Diterangkan dalam Al-Quran, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada dua malaikat yang senantiasa mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisinya, dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Infitar ayat 10-12. Kemudian maka ini gaina, apa yang saksi kita adalah buku catatan amal kita. Sebagaimana ditegaskan Allah ketika berfirman, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Allah berfirman, inilah kitab atau catatan-catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Al-Jasiyah ayat 29. Kemudian maka pidugaina ayat itu yang menjadi saksi kita nanti di akhirat adalah Allah zat yang maha penyayang, langsung Allah sendiri. Hal ini ditegaskan Allah sendiri dalam firman-Nya, kunna alaikum suhudan iz tufiduna fi. Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Surah Yunus ayat 61. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, orang yang sering berbuat maksiat, bagaimanakah keadaanmu? Kata Allah, bila para saksi bersama-sama bersaksi atas semua perbuatan maksiatmu itu. Coba Pak, kalau 7-7-nya itu, ya, mulai dari tempat kita melakukannya, kemudian hari-hari yang kita lewati, kemudian lidah, kemudian setiap anggota tubuh kita, kemudian datang lagi malaikat yang mencatat kiraman katibin, kemudian ditambah lagi buku catatan kita sebagai buktinya, kemudian Allah sendiri. Kira-kira kita bisa mengilang kalau gitu itu? Tiwar dari teregai jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala teregai. Ya. Apalagi Allah katakan tadi itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami mengunci mulut mereka, menutup mulut mereka. Lalu berkatalah wa tukallimuna aydihim, ya, berkatalah tangannya, disaksikan oleh kakinya. Oh, cumpur harapan kita. Tiwaran untuk coba saat itu. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana buku catatan amal di hari kiamat nanti? Jadi dikisahkan dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mukmin akan memiliki satu lembar catatan baru setiap harinya. Jadi sanana ike catatan dari baru terus. Jadi setiap lu senanai catatan baru terus. Jika setiap lembar catatan itu dilipat dan tidak tercatat bacaan istighfar di dalamnya, lembaran catatan itu akan berwarna kelam. Demikian sebaliknya, jika dilipat dan terdapat catatan bacaan istighfar di dalamnya, lembaran catatan itu akan memancarkan sinar terang benderang. Nah, sampai sini dulu. Jamaah sekalian, akhirnya jadi amalkan kita. Pokoknya
kita merasa berdosa tidak berdosa, tetap istighfar saja. Istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah. Sebab pada sadar pamdai gini, udah senangnya kita dosa kita ke defikin, au kamam bikin kita gini, badu ke, kamam bikin kita, dosa re sebetulnya dosa re. Ya, makanya harus istighfar, istighfar, istighfar. Dari jangan pernah kita menganggap diri kita orang suci, tidak ada di antara kita suci. Makanya dikatakan sini, kau memang merasa iweki tidak pernah dosa re. Wati si pernah dalam satu hari itu kita mengucapkan istighfar, hitam catatannya itu jamaah sekalian. Oke, gini kita tidak ada. Kita ini sejatinya penuh dengan dosa dalam hari-hari kita. Makanya istighfar, istighfar. Nah, Al-Faqih Abu La'id menerangkan, setiap orang akan dikawal oleh dua malaikat yang senantiasa mengawasinya pada waktu siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan mereka berdua untuk mencatat setiap amal seorang hamba, baik amal kebajikan maupun amal keburukan, atau amal perbuatan yang dilakukan secara senda gurau maupun secara sungguh-sungguh. Deh, mampalone dah oke, nggak pecatat deh. Anang kayo empalone rumah empalone, dicatat. Iya, aku empalone mu, raya poda itu kan. Wa inna alaikum lahafizin. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Dengan demikian, dua catatan amal seseorang akan dibawa ke langit sebanyak 2 kali setiap harinya, yaitu pada waktu siang dan malam. Setiap setahun sekali, catatan-catatan amal tersebut akan dikumpulkan pada malam pertengahan bulan Sa'ban atau nisfu Sa'ban. Guneta perlu tak kana ibadah nisfu Sa'ban tu ke? Wade amaraina puasa Sa'ban. Puasa nisfu Sa'ban. Ya. Kenapa? Karena di setiap malam itu amal kita 1 tahun itu nanti akan diperlihatkan, Pak. Akan dikumpulkan. Harapan bunga pun dikumpulkan amal kita dalam keadaan lagi beribadah. Aina kediak ada, aina cocoknya fak ada. Semua perkataan dan perbuatan sia-sia seseorang yang tercatat di setiap lembarnya akan dicoret. Ya. Kemudian catatan amal selama setahun itu akan dikumpulkan di sebelah kotak penyimpanan. Ketika seseorang mengalami sakaratul maut dan menjumpai ajalnya, kotak-kotak penyimpanan catatan amal selama hidupnya akan dikumpulkan menjadi satu. Kemudian setelah ruh tercabut dari jasadnya, kotak-kotak itu akan diikat, dikalungkan di lehernya, disimpan, distempel dengan namanya, dan diikut sertakan bersamanya di dalam kubur. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat nanti sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Al-Isra ayat 13. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini seolah-olah Allah berfirman, kami kalungkan pada lehernya semua catatan amalnya. Secara khusus, ayat ini menyebutkan kata leher, tak lain karena leher merupakan tempat yang biasa digunakan untuk menaruh kalung, perhiasan, dan apa saja yang membuat seorang itu tampak indah dan memalukan. Seolah-olah Allah juga berfirman, kami akan menyodorkan kepadanya buku catatan amalnya. Kemudian Allah berfirman kepadanya, bacalah bukumu itu. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Al-Isra ayat 14.
Jadi jemaah sekalian, yang dimaksud dengan kitab ini di sini adalah buku catatan amal perbuatan seseorang hamba selama hidup di dunia. Ya. Ketika Allah telah mengumpulkan para makhluk di padang mahsyar dan hendak menghisap amal-amal mereka, buku-buku catatan amal mereka akan berterbangan dan melayang-layang di atas mereka seperti salju. Lalu sebuah suara gaib akan berseru, "Wahai fulan, ambillah buku catatan amalmu itu dengan tangan kananmu. Wahai fulan, ambillah buku catatan amalmu itu dengan tangan kirimu. Dan kau fulan, ambillah buku catatan amalmu dari belakang punggungmu. Dengan demikian, tidak ada seorang pun akan mengambil buku catatan amalnya kecuali seperti apa yang telah diperintahkan Allah kepada mereka masing-masing. Bagi orang-orang bertakwa, buku catatan amal mereka akan diserahkan ke tangan kanannya. Bagi orang yang banyak berbuat dosa, buku catatan amal mereka akan diserahkan ke tangan kirinya. Adapun bagi orang-orang kafir, buku catatan amal mereka akan diserahkan dari belakang punggungnya. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira." Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan dikembali kepadamu ke kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakangnya, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku," dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Kemudian pada hari perhitungan kelak, jamaah sekalian, manusia akan dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, bagi orang yang bertakwa, mereka akan dihisab dengan periksaan yang mudah. Kedua, bagi orang yang kafir, mereka akan dihisab dengan pemeriksaan yang sangat ketat sampai sambil disiksa. Diperiksa sambil disiksa. Waktu pun tentukan gini, periksa sambil tuduh salah gitu. Ya. Ketiga, bagi orang-orang yang beriman tetapi siapa beriman tetapi mereka sering berbuat maksiat, meski akhirnya selamat, mereka akan dihisab seraya dicecar dengan sejumlah pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Diperiksa nih, pala sambil dikencok-kencok selaho. Ya, malumu awi mi do beriman pala bipu. Ya, lala-lala sedikit lah gitu. Ada sebuah riwayat mengatakan Nabi SAW bersabda, "Kedua kaki setiap hamba tidak akan bisa melangkah dari hadapan Allah sampai ia ditanya tentang umurnya. Untuk apa umur dihabiskan, dan tentang hartanya, yakni dari mana ia peroleh dan untuk apa ia dihabiskannya. Tidak hanya itu, setiap hamba juga akan ditanya tentang buku catatan amalnya. Ketika pemeriksaan buku catatan amal telah selesai, Allah akan berfirman, "Wahai hambaku, benarkah semua amal tercatat dalam buku ini adalah amalmu, ataukah para malaikatku telah menambah-nambah untukmu?" Hamba tersebut akan menjawab, "Tidaklah demikian yang terjadi, melainkan aku benar-benar telah melakukan semua perbuatan itu." Iya. Enggak, sok diwali berumah. Poda catatan makege atau tambah-tambah malaikatku. Jadi di sana macam-macam malaikat tiwar tambah-tambah tiwar kurangina. Ya. Allah pun berfirman, "Akulah yang telah menutup aib-aibmu di dunia dahulu, dan aku pula yang akan mengampunimu pada hari ini. Maka pergilah, karena aku telah mengampunimu. Demikianlah halnya
keadaan orang yang akan dihisab sambil dicecar beberapa pertanyaan terlebih dahulu, meski akhirnya selamat berkat anugerah Allah. Sedangkan bagi yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanannya, mereka akan dihisab dengan pemeriksaan yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang-orang yang diberi kitabnya dengan sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang bersama-sama beriman dengan gembira. Ketika ditanya tentang masalah golongan orang yang pemeriksaan yang mudah ini, Rasulullah SAW menjawab, seseorang akan melihat buku catatan amal secara sekilas dan langsung akan pergi meninggalkan tempat perhiasan tersebut, perhisaban tersebut. Perumpamaan pemeriksaan Allah terhadap orang-orang yang mukmin di hari kiamat nanti, sebagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Ia berkata, "Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf?" Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf? Nah, jamaah sekalian, kelak nanti Allah akan berkata kepada hambanya, apakah engkau mengetahui kejelekan apa yang engkau lakukan ketika engkau mengingkari perintahku? Dan ingatlah, engkau dengan tindakan buruk apa yang engkau perbuat ketika engkau lalai? Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Yusuf ayat 92. Kelak Allah akan berkata kepada setiap orang mukmin, wahai hambaku, masuklah ke surga. Pada hari ini tidak ada kekhawatiran terhadapmu, dan tidak pula engkau perlu bersedih hati. Begitulah dikatakan bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang bertakwa. Pada waktu ya hadir nanti. Ada sebuah riwayat mengatakan ketika para makhluk akan dihisab, sebuah suara gaib dari hadirat Allah, hadirat Zat yang Maha Penyayang berseru, di manakah seorang nabi dari keturunan Bani Hasim? Rasulullah pun datang menghadap seraya memuji-muji dan menyanjung-nyanjung Tuhannya. Setelah itu beliau memohon agar tidak membuka aib umatnya. Ketika menyaksikan hal itu, semua makhluk takjub dan heran kepada beliau. Kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad, perhatikanlah umatmu. Rasulullah pun memperhatikan umatnya. Saat itu mereka tengah berdiri di atas kubur mereka masing-masing. Lalu salah seorang dari mereka dipanggil dan dihisab dengan pemeriksaan yang ringan. Sementara Allah tidak marah sedikit pun terhadapnya. Bahkan Allah tak mempedulikan kejelekan-kejelekan yang tercatat di buku catatan amalnya. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itulah begitu syafaatnya Rasulullah, begitu cintanya Rasulullah kepada kita, bahkan pada nanti di yaumul qiyamah Rasulullah masih mati-matian membela kita. Padahal kita luar biasa kemaksiatan yang kita lakukan di dunia ini jamaah sekalian. Setelah itu di atas kepala hamba itu disematkan sebuah mahkota yang terbuat dari emas dan berhiaskan intan dan permata. Kemudian dikenakan pada tubuh mereka 70 jenis perhiasan, dan di tangan mereka 3 buah gelang. Satu terbuat dari emas, satu terbuat dari perak, dan satu lagi terbuat dari mutiara. Ketika kembali ke tengah-tengah saudaranya sesama mukmin, mereka tidak lagi saling mengenal satu sama lain karena keelokan dan kesempurnaan rupanya. Ia datang seraya tangan kanannya memegang buku catatan amalnya, lembar keterangan pembebasan dirinya dari neraka, serta ketetapan pengekalannya di dalam surga. Lalu ia berkata kepada saudara-saudaranya seiman, apakah kalian tidak mengenaliku lagi? Aku adalah Fulan bin Fulan. Ketahuilah Allah telah memuliakan diriku, membebaskanku dari api neraka, dan akan mengekalkanku di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa amma man utiya kitabah
biyamini, sebagaimana ayat yang dibacakan tadi. Surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Sedangkan orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri atau di belakangnya, ia berkata, alangkah baiknya bila buku catatan amalku ini tidak diberikan kepadaku. Malum beta kontu ila. Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara zahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah belakang, maka ia akan berteriak, celakalah aku, dan ia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jadi kurang lebih seperti itulah gambaran nanti ketika kita nanti menerima catatan kita, kemudian kita dimasukkan dalam surga, kekal di dalamnya bagi orang-orang beriman. Nah, pada pertemuan selanjutnya jemaah sekalian, kita insyaallah akan membahas terkait bagaimana kala neraca amal diperiksa. Jadi bagaimana nanti proses pemeriksaan kita nanti di saat amal-amal kita ditimbang dan sebagainya. Karena waktulah yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan ini, mari kita sama-sama berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.